Hai sobat, jumpa lagi dengan Jajaku Channel. Seperti biasa kita akan berbagi aneka pengalaman dan juga pemanfaatan teknologi informasi. Video kita kali ini akan membahas bagaimana caranya kita mengimport soal untuk dimasukkan dalam sistem CPT yang menggunakan LMS atau aplikasi Moodle. Bagi yang pertama kali join, lihat channel ini, atau bagi yang belum subscribe, silakan bisa di subscribe dan klik tanda loncengnya biar tidak tertinggal video terupdate dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe, mari kita mulai. Di video kali ini mengimport soal di aplikasi Moodle. Ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama tentunya kita sudah bisa memasang dan menjalankan aplikasi Moodle-nya. Dan yang kedua kita sudah memiliki soal yang sudah dalam format Blackboard. Ya, format Blackboard 7 yang cara pembuatannya bisa dilihat di deskripsi. Dan cari di video di channel kami itu sudah ada bagaimana cara membuat soal CPT untuk di sistem Moodle. Kita asumsikan sudah memiliki file aplikasi Blackboard 7 seperti ini. Ini soal yang sudah kita convert menjadi Blackboard 7 di mana filenya dalam bentuk zip ya. Ini file hasil dari convert ke Blackboard 7. Jika kita sudah memiliki filenya, file soalnya, sekarang kita membuka sistem CPT-nya. Kita login ke Moodle-nya, Moodle yang kita miliki, ya, misalkan ini. Kemudian masuk di kursnya, ini ada menu kurs. Ya. Loginnya jangan lupa login admin ya. Masuk di kurs, kemudian pilih manage course and kategori, kemudian silakan disesuaikan dengan kurs atau pembagian dari mapel yang ada di sistem Moodle masing-masing. Misalkan kita akan menambahkan mapel baru di sini di kelompok soal USB, kebetulan ini contohnya soal USB. Kita create new course, kemudian misalkan kita kasih nama mapel uji coba, kemudian short name-nya kita kasih nama uji misalkan. Course short name ini biasanya digunakan kalau kita melakukan import user. Ya, import user dengan otomatis enroll, biasanya kita harus mencantumkan course short name-nya. Uji, kemudian kita atur sesuai yang kita inginkan di ujiannya masing-masing. Kita save, maka akan terlihat di sini mapel uji coba. Kita klik mapel uji coba ini, kemudian kita scroll ke bawah. Ini klik view ya, di mapel uji coba ini kita masuk ke pengaturannya, klik view, kemudian kasih nama, kita buat sama, misalkan mapel uji coba. Ini untuk nama wadahnya. Kemudian timing, ini durasi waktunya, misalkan di sini tertera 2 jam, kalau ingin 1 jam ya tinggal rubah 1 jam. Kalau berupa menit misalkan 1,5 jam berarti 90 menit ya kita pilih menit, kemudian kasih 90. Kita save. Nah, di sini kita ada keterangan soal atau pertanyaan belum ditambahkan. Ya, kita belum bisa edit karena belum ada soal. Berarti kita harus import dulu. Ya, di sini di sebelah kanan ada simbol gear ini, simbol setting, kita klik, kemudian scroll ke bawah ada import, di question bank ada import.
Jadi soal ini nanti akan masuk di bank soal, ya. Dimasukkan dulu di bank soal yang ada di Moodle, kemudian kita tinggal ambil soal yang ada di bank soal ke dalam mapel ujiannya. Kita import dulu. Seperti di awal tadi kita menggunakan format Blackboard, maka di sini kita pilih Blackboard. Nah, kita pilih Blackboard, kemudian choose file, kita arahkan tadi, ya, di sini mapel uji coba tadi, kemudian kita upload, kemudian pilih import. Ya, sampai di sini ada warna hijau dan sukses import 2 soal. Kebetulan contoh untuk mapel uji coba ini memang berisi 2 soal, ya. Dilihat di sini ada 2 sudah masuk. Kita pilih continue. Nah, untuk membuktikannya kita bisa lihat di sini, diklik kategori. Nah, kita lihat di sini ada mapel uji coba 2, berarti mapel uji coba ada 2 soal. Saran kami untuk kelompoknya, kelompok kategorinya, kalau bisa ini dirubah, dimasukkan ke kelompok atas ini. Ya, kelompok sub ini kita keluarkan, kita kelompokkan ke kelompok top, ya. Kebetulan di sini ada kelompok soal. Kita bisa pindah di sini. Klik. Ya. Parentnya kita pindah ke soal atau top for system boleh kalau ingin membuat sendiri. Ini kebetulan sudah ada kelompok top sistemnya adalah kelompok soal, kita taruh di soal, kemudian shift change. Maka kita bisa lihat di sini dia masuk di sini mapel uji coba. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita bikin kelompok di top, ya, di top sistem sini, kalau kita membuka mapel yang lain kemudian kita ingin import, maka kita bisa membaca semuanya. Atau pada saat kita membuat soal baru, kelompok soal baru, kita import, maka kita bisa membuat melihat seluruhnya. Itu enaknya kalau kita taruh atau membuat kelompok top, ya, top sistem seperti ini. Dari sini kita sudah berhasil import dan masuk di bank soal. Berikutnya kita kembali ke soal yang tadi kita buat, wadah soal tadi, ya. Kita kembali ke, sebentar, kita ke dashboard, di course, manager course, mapel uji coba, ini kita view, ya. Nah, tadi kan kita di sini import, ya. Karena ini sudah kita lakukan, sekarang kita tinggal edit quiz, ya. Kita lakukan edit quiz. Kita pilih edit quiz. Nah, di sini masih kosong karena belum ada soal yang kita letakkan atau yang kita ambil dari bank soal yang tadi kita import. Kita bisa klik add di sini. Kemudian kita pilih from question bank, ya. Kita ambil dari bank soal yang kita import tadi. Kita pilih, kemudian kategorinya, nah ini kita pilih di kelompok soal, kemudian pilih mapel uji coba. Kebetulan tadi yang kita import mapel uji coba. Di sini kita juga bisa melihat mapel-mapel yang lain. Kenapa kita bisa melihat mapel-mapel yang lain? Karena tadi kita sudah sampaikan kita sudah membuat kelompok top system. Nah, ini fungsinya membuat kelompok mapel top system. Jadi bisa kelihatan semua. Jika kita tidak membuat seperti ini, maka kita hanya bisa melihat mapel yang kita import sesuai dengan wadah soal ujiannya saja. Ini kita bisa melihat seluruhnya. Baik, kita pilih mapel uji coba, ya. Kemudian kita tandai seluruhnya, ya, tandai seluruhnya yang kita ingin tampilkan di ujian. Ya, jangan lupa bisa pakai ini biar semuanya tercentang. Jika ada yang tidak tercentang, misalkan ini dari 2 soal kita pilih centang 1, maka yang masuk akan soal nomor 1 ini saja, nomor 2 nggak akan masuk. Jadi ini perlu ketelitian, hati-hati, ya, untuk memastikan seluruhnya. Jika ingin mengambil dari bank soal seluruhnya, kita centang yang checkbox yang atas, seluruhnya kecentang. Kemudian klik tombol add selected, maka sudah masuk di sini.
Setelah itu kita tinggal mengatur maksimum grade-nya. Misalkan berapa nilai total dari pekerjaan atau soal ini bila terjawab seluruhnya benar, maka kita bisa atur di sini misalkan 100. Nah, di sini dibiarkan saja ya, maka otomatis akan membagi sendiri sistemnya. Kemudian di sini ada shuffle. Di sini ada shuffle, ini fungsinya untuk mengacak nomor soal. Jadi kalau shuffle-nya ini tidak kita pilih seperti ini, maka yang tampil di setiap siswa akan sama semua. Ya, nomor 1 soal A, nomor 2 soal B akan sama semua. Tapi kalau kita pilih shuffle di sini, maka soal yang tampil di siswa akan diacak, ya, urutannya nggak sama. Nah, kita save. Nah, di sini kita sudah selesai ya melakukan import dan memasang di wadah soal ujian. Untuk mencobanya kita bisa klik di sini. Ya, kita masuk di mapel uji cobanya tadi. Oke. Ya, uji coba. Kemudian kita preview. Ya, kita start. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya, soal nomor 1, soal nomor 2. Ya, jika dirasa sudah betul, ya sudah selesai. Ya, siap diujikan. Tapi kalau misalkan pada saat kita review ini ada soal yang tidak sesuai, kita langsung aja edit question di sini. Kemudian diedit ya. Misalkan ini hanya contoh, tanda serunya kurang 1 misalkan. Saya tambahi ya, kemudian saya save. Nah, lihat, nah, sudah berubah. Misalkan lagi, oh ini jawabannya ada yang salah cetak, misalkan salah ketik. Nah, misalkan ini membeku ya, kita edit aja. Kemudian opsinya di sini kita ketik yang kita inginkan. Terus kita save. Sudah jadi. Ya. Itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini, bagaimana mengimport soal tipe Blackboard ke aplikasi Moodle. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe, diklik tanda loncengnya biar nggak terlewat update video dari kami, dan share ke medsos. Siapa tahu ada rekan-rekan sekeliling kita yang memerlukan informasi ini. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.